KUHP baru cerminan hasrat nafsu iblis. Saat ini negara diisi oleh para bajingan yang sudah lupa agama, lupa tanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat, serta mudah tergoda oleh rayuan setan dan iming-iming uang dan jabatan. Manusia-manusia bejat yang telah diberi amanah mencoba untuk menghancurkan bukan saja tatanan bernegara yang penuh kebijakan dan bermartabat, tetapi juga upaya untuk menghancurkan tatanan hidup yang berketuhanan, berbudaya luhur dan beradab. Seharusnya seseorang yang mendapat amanah jabatan pemimpin atau wakil rakyat harus mempresentasikan diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, segala keputusan harus melalui dua jalan. Pertama, dengan jalan petunjuk Tuhan, kedua dengan jalan musyawarah. Itu pula yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Agar keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang berhak ikut duduk dalam majelis pembuat keputusan adalah orang-orang yang hatinya bersih, tulus ikhlas, berilmu, dan berpaham agama yang tinggi, soleh, takwa, dan tidak menggunakan jabatan untuk mencari uang dan harta duniawi dan meniatkan tindakannya itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Jika keputusan hukum tidak ditangani oleh orang-orang yang bersih hatinya, pasti keputusannya akan menimbulkan masalah dan bertentangan dengan hukum Allah dan hanya memuaskan orang fasik dan zalim. Itulah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Hukum atau aturan yang dilandasi oleh hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan kepentingan pribadi atau golongannya dipastikan hanya akan menimbulkan kemudaratan dan bencana kemanusiaan. Ada orang-orang yang sengaja menentang hukum Allah karena sempitnya pandangan dan tidak ada kepahaman agama secara benar, ingin memaksakan berlakunya kebejatan hawa nafsu dan menghina hukum Allah yang sah. Kedua jalan musyawarah. Musyawarah adalah upaya mengakomodir berbagai pendapat dan masukan dari peserta. Namun keputusan musyawarah bukan didasarkan atas suara terbanyak, melainkan berdasar pertimbangan terbaik pimpinan musyawarah serta melihat masalah dari dan mudaratnya sebuah persoalan. Oleh karena itu, seorang pemimpin musyawarah harus orang paling dekat kepada Allah, paling bersih hatinya, paling takwa, paling zuhud, dan semua keputusannya demi kepentingan umat tanpa ada unsur kepentingan pribadi. KUHP yang baru harus diwaspadai karena telah mengikuti kemauan iblis dan musuh-musuh Islam, memberikan kelonggaran kepada seks bebas, membuka rakyat yang kritis, dan upaya mengkultuskan pemimpin zalim.